rumah tangga itu wajib didasari dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai tuh mindset kita, pikiran kita ngerasa ilmu agama itu cuma buat ibadah doang. Jangan. Tapi ilmu agama itu kita tancapkan dalam mindset kita, dalam hati kita, bahwa ilmu agama itu adalah fondasi dalam kita menjalani segala hidup, segala aspek kehidupan kita. Baik bekerja, berbisnis, benar gak ini bisnisnya? Caranya sesuai gak ini dengan syariat? Apakah ada riba di dalamnya? Karena kalau kita menjalankan bisnis tanpa didasari dengan ilmu agama, akhirnya nabrak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya yang didapatkan tersebut, harta yang menjadi haram, dikasih ke keluarganya, keluarganya makan harta yang haram, anak-anaknya makan harta yang haram. Bagaimana bisa anaknya jadi orang yang ahli ibadah, ngedoain orang tuanya? Bagaimana anaknya bisa berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana anaknya bisa menyenangkan kedua orang tuanya kalau hasil makanan yang dikasih, hasil uang yang dikasih kepada anak-anaknya aja harta yang haram? Kok bisa ini terjadi? Karena nggak tahu ilmu agama, sehingga menjalankan kehidupannya tanpa didasari dengan ilmu agama, sehingga riba ditabrak. Padahal riba itu luar biasa. Ini banyak yang nggak ngerti riba, padahal riba itu dosanya sangat besar. Saya jadi teringat suatu kisah di zaman Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, madhab kita, madhab fikih ahli sunnah wal jamaah mayoritas di Indonesia. Karena madhab fikih ahli sunnah wal jamaah itu ada 4. Imam Abu Hanifah, pengikutnya disebut dengan Hanafi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, pengikutnya disebut dengan madhab Hambali. Kemudian Imam Malik, kemudian pengikutnya disebut dengan Maliki. Kemudian Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'i. Nah, madhab fikihnya apa? Syafi'i. Kita madhab Syafi'i. Nah, itu mengikuti madhab fikihnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Beliau juga imam madhab yang pengikutnya disebut dengan Maliki. Nah, Maliki ini banyak yang ngikutin dalam madhab fikihnya di daerah Mekah, di daerah Barat, di daerah Maroko masih banyak orang-orang yang ngikutin madhab Maliki. Tapi mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Nah, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik ini, beliau pernah ditanya sama seseorang yang pada saat itu ada orang yang mabok. Di tengah kampung ini ada orang yang mabok, tapi maboknya rese, suka bikin ribut. Sama kayak orang-orang zaman sekarang ya, mabuk rese, minta malak sini, malak sono, ribut sini, ribut sono. Padahal kalau orang Indonesia dipikir-pikir ya, dia mabuk. Buat apa gitu dia mabuk? Orang Barat kan daerahnya dingin ya. Yang namanya orang kafir, dia minum minuman keras biar enjoy, badannya hangat. Lah orang sini, orang Cikarang, udah gitu kalau orang Barat mabuk, muntahnya itu keren, keju, roti ya. Orang Cikarang mabuk kayak nyinyir, seblak ya, gado-gado, wadon jengkol, macem-macem. Nah, dulu di zaman Imam Malik itu ada yang mabok-maboknya rese. Karena namanya mabok, orang yang mabok ini dosanya besar, sangat besar. Bahkan disebut ra'su kulli khati'ah. Orang yang mabok itu suatu kemaksiatan, minum khamr itu ra'su kulli khati'ah. Kepalanya atau sumber daripada kemaksiatan. Sebab orang yang mabok akalnya hilang, sehingga dia melakukan kemaksiatan apapun dia nggak merasa. Sehingga terjadi di zaman Imam Malik ketika ada orang mabok. Ini orang karena hilang akalnya, nggak sadar diri, ngelihat seorang wanita, akhirnya wanita tersebut diperkosa. Setelah diperkosa dia bingung, wah gimana nih?
Nanti kalau wanita ngadu, ini nama saya bakal jelek nih, dibunuh itu wanita. Tersebar itu kabar, akhirnya ada seorang yang bilang, wah, saya yakin gak ada dosa yang lebih besar daripada mabok. Kalau ada dosa yang lebih besar daripada mabok, saya bakal talak istri saya. Nah ini namanya ta'liq tolak. Itu mengkaitkan talak dengan sesuatu. Hati-hati, ini ta'liq tolak. Ini biasanya kalau terjadi begini, ente saya talak. Kalau lo begini, lu talak. Kalau nah itu namanya ta'liq talak, mengkaitkan talak. Kalau yang dia bilang tadi kalau terjadi dan benar-benar terjadi, talaknya jadi sah. Nah makanya hati-hati masalah talaknya nih. Nah orang tersebut yang kalian tadi orang mabok, dia bilang nggak bakal ada nih dosa yang lebih besar daripada dosa mabok. Kalau ada dosa yang lebih besar daripada mabok, istri saya bakal jatuh talak. Habis ngomong itu bingung, waduh, apa benar ada dosa yang lebih besar dari mabuk apa enggak ya? Datang ke Imam Malik. Oh Imam Malik, saya tadi udah terlanjur mengucap talak ta'liq namanya. Mengucap talak dengan mengaitkan sesuatu. Emang ngomong apa? Saya bilang kalau ada dosa yang lebih besar daripada mabuk, istri saya bakal jatuh talak. Kata Imam Malik, dia udah tunggu dulu. Nanti saya bakal kasih tahu jawabannya. Ini luar biasanya Imam Malik nih. Padahal dia ulama besar, tapi begitu ditanya suatu permasalahan soal, beliau sakit hatinya, nanti dulu ya, saya mau murojaah dulu, saya mau cari dulu, saya mau baca-baca lagi, takut jawaban saya itu salah. Nggak kayak orang-orang sekarang berfatwa seenaknya macam-macam. Kadang belum pantas buat fatwa udah ngasih fatwa, kadang belum pantas buat ngasih hukum udah kasih hukum, udah gitu hukumnya ngaco. Nah ini luar biasa. Padahal ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal fatwa. Paling dekatnya kalian terhadap neraka adalah kalian yang paling mudah untuk berfatwa tanpa pertimbangan. Ini hukumnya gimana? Begini hukumnya. Ini hukumnya begini hukumnya. Nah ini ulama-ulama yang begini, kalau emang benar dia dapat pahala 2. Tapi kalau dia salah, menyesatkan umat, akhirnya umat sesat, umat kacau. Nah hati-hati. Makanya Imam Malik luar biasa. Imam Malik ini pernah juga ditanya 40 pertanyaan. Beliau cuma jawab 4 pertanyaan, selebihnya beliau wallahu a'lam. Padahal dia ulama besar, nggak malu untuk menyebut wallahu a'lam. Nggak tahu, ma'adri, nanti saya cari lagi. Tapi kadang-kadang ulama sekarang gengsi, kalau nggak bisa menjawab, aduh nanti dibilang kagak pinter, nanti dibilang bukan ulama. Udah gitu yang nanyanya juga kadang kurang ajar. Nanya sama ulama, ulamanya bilang karena ulamanya warok, takut hati-hati untuk berfatwa, dia takut fatwanya itu ngaco, akhirnya nyesatin umat. Dia bilang tunggu dulu ya, nanti saya mau cari dulu. Ini yang nanya, wah ini mah bukan ulama, ini mah ulama-ulamaan. Nah ada begitu. Ulamanya udah hati-hati, bener dia mau hati-hati, padahal dia tahu jawabannya. Tapi karena kurang yakin, takut salah, dia mau murajaah dulu, dia mau cari dulu, padahal dia udah tahu jawabannya, saking takutnya. Tapi yang nanya, wah ini mah bukan ulama beneran, ini mah ulama bodong. Bahasa di sini ulama bodong kalau yang begitu tuh. Nah Imam Malik radhiyallahu taala ditanya sama orang tadi, bagaimana? Apakah ada dosa yang lebih besar daripada mabuk? Ya udah, tunggu dulu sebentar, saya mau cari dulu. Sehari 2 hari ketemu lagi tuh orang sama Imam Malik. Wahai Imam Malik, udah ketemu belum jawabannya? Tunggu dulu ya, nanti datang lagi. Selang beberapa hari lagi didatangi lagi Imam Malik. Udah ketemu belum? Tunggu dulu, nanti habis ini saya jawab. Pas balik lagi setelahnya, kata Imam Malik, udah ketemu. Ada dosa yang lebih besar daripada mabuk, yaitu riba. Sebab riba itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, fa'dharu biharbin minallah. Orang-orang yang makan riba kata Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut telah mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengizinkan perang terhadap orang-orang yang memakan riba. Dan luar biasa. Artinya dosa riba ini sangat besar. Tapi zaman sekarang banyak orang yang nggak tahu riba. Bunga bank, terus bermuamalahnya, berniaganya, bekerjanya tanpa aturan agama, sehingga yang halal dia tidak hiraukan, yang haram dia tabrak. Akhirnya hartanya acak-acakan, kehidupannya acak-acakan dan lain sebagainya, karena dia nggak tahu ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa ilmu agama itu cuma buat sholat doang, buat puasa doang, buat zakat doang, udah. Buat bekerja jangan pakai aturan agama, buat berkeluarga jangan pakai aturan agama, buat bernegara jangan pakai aturan agama. Nah makanya alhamdulillah kita punya majelis-majelis semacam ini, majelis ilmu semacam ini. Maka jadikanlah majelis ilmu semacam ini suatu kebutuhan untuk kita, bukan cuma sekadar kewajiban. Kadang orang kalau menjalani kewajiban, sekadar kewajiban selesai. Tapi kita jadikan kebutuhan. Kita tuh butuh sama ilmu agama agar hidup kita teratur, agar hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita menjadi hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis taklim, duduk di majelis-majelis para ulama, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sayati ala ummati zaman yafiruna min ulama wal fuqaha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan datang zaman pada umatku yang mana orang-orang di zaman tersebut lari daripada ulama. Artinya nggak ngedengerin omongan ulama, nggak menjadikan lagi ilmu agama sebagai patokan dalam kehidupannya. Mereka lari dari ulama. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, dan orang-orang ahli fikih mereka lari. Dia nggak mau belajar, dia nggak mau jadikan lagi ilmu agama atau majelis taklim kebutuhan dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayaqtadiyahumullah bitalat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka atau memberikan bala kepada mereka, memberikan balasan kepada mereka dengan 3 balasan, 3 bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dihilangkan keberkahan min kasbihim, akan dihilangkan keberkahan atas hartanya. Kalau orang-orang udah nggak mendengarin perkataan ulama, kalau orang-orang udah lari dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim sepi, ilmu agama sudah tidak lagi dijadikan kebutuhan oleh orang-orang, maka Allah akan berikan 3 bala. Yang pertama, akan dicabut keberkahan atas harta-harta mereka. Nggak kerasa tuh harta, walaupun banyak, kadang nggak kerasa buat apa ya. Tahu-tahu duit sejuta cepet banget habisnya ya. Nah itu sering banget begitu ya. Cepet banget habisnya, nggak berasa. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Hilang keberkahan dari hartanya. Apa sih keberkahan itu? Ziyadatul khair, al barakah ziyadatul khair. Makanya ini majlis-majlis Darul Barokah, tempat keberkahan, tempat ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita memiliki kebaikan dalam kehidupan kita, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat tersebut tidak membuat kita lebih baik, artinya nikmat tersebut tidak ada keberkahannya. Nah makanya ziyadatul khair, bertambah keberkahan. Orang punya harta walaupun banyak, orang punya kesehatan walaupun sehat juga, tapi kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, maka kesehatan tersebut, harta tersebut, nikmat-nikmat yang dia miliki sia-sia. Apa tanda-tanda suatu kenikmatan tersebut memiliki keberkahan? Kenikmatan tersebut membuatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena banyak sedikitnya itu bukan patokan keberkahan. Kita lihat bagaimana Qarun atau Fir'aun. Kenal semua Fir'aun? Kenal nggak Fir'aun? Kenal. Kenalan di mana? Kenal. Namanya doang kenal. Fir'aun, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak, pasukannya hebat-hebat, hartanya banyak. Tapi apa hartanya diberkahi? Enggak. Karena apa? Karena hartanya tersebut membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun nggak pernah sakit, tapi apakah itu keberkahan? Bukan. Itu adalah istidraj, suatu kelebihan yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau matokin ngeliat nih, harta kita berkah apa enggak? Umur kita berkah apa enggak? Terus keluarga kita berkah apa enggak? Nikmat-nikmat yang kita miliki berkah apa enggak? Tinggal kita jadi patokan. Apakah nikmat-nikmat yang kita miliki tersebut membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang alhamdulillah saya dapat pekerjaan, tapi gara-gara kerjaan tersebut dia jauh dari Allah, ninggalin kewajibannya, ninggalin sholat, ninggalin majlis taklim. Pekerjaan tersebut bukan suatu berkah, tapi istidraj, suatu kelebihan yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang-orang udah lari dari ulama, lari dari majelis ilmu, lari dari ilmu agama, yang pertama bakal dicabut keberkahan dari hartanya. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihim sultanan zaliman, Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kalau orang-orang udah jauh dari ulama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang memberikan kebijakan bertentangan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakil-wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat, wakil-wakil rakyat tapi menyusahkan rakyat. Kayak terjadi sekarang ya, undang-undang luar biasa, undang-undang yang bikin menyengsarakan rakyat. Padahal ulama dari zaman dulu udah nyampein, udah ngingetin, jangan bikin kebijakan yang bikin rakyat sengsara. Karena kalau nanti rakyat sengsara, akhirnya rakyat berontak, rakyat rusuh, yang susah negara juga. Tapi ulama-ulamanya nggak pada ngedengerin. Akhirnya terjadilah yang telah terjadi. Karena apa? Karena mereka jauh dari para ulama. Dan sekarang kejadian, pemimpin-pemimpin di mana-mana tempat, kebijakan-kebijakan di mana-mana tempat, rata-rata itu menyusahkan rakyat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nabi udah nyampein kepada kita. Nabi udah nyampein kepada kita jauh-jauh hari. 14 abad yang lalu Nabi udah nyampein kepada kita, kalau orang-orang udah lari dari para ulama, maka Allah bakal kirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan kepentingan rakyat, tapi memikirkan kepentingan pribadinya. Kenapa kok bisa pemimpin-pemimpin tersebut zalim kepada rakyatnya? Karena rakyatnya jauh dari para ulama, pemimpin-pemimpinnya juga jauh dari para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bala kepada mereka. Kemudian yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang di zaman tersebut bakal keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min, mati dalam keadaan kafir, bakal dijerumuskan ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan kita dari jauh-jauh hari. Bakal datang zaman yang dimana zaman tersebut orang-orang lari dari majelis ilmu. Sekarang faktanya majelis-majelis ilmu sama konser band, banyakan mana?
banyak kan konser be, ya kan? Majelis-majelis ilmu sama mall, ramean mana? Mall 24 jam nggak berhenti ya. Kita duduk di majelis ilmu sejam 2 jam udah ngantuk banget perasaannya, udah pegel banget, kaki kesemutan dan lain sebagainya.